Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi aplikasi komputer, yaitu kali ini tentang statistik non-parametrik dan statistik parametrik ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang statistik non-parametrik. Ini analisis yang bisa dipakai di SPSS ya, seperti itu. Itu di sini di mana kalau kita menganalisis non parametrik yaitu eh, distribusinya bebas ya dan variannya tidak perlu homogen karena kalau kita meneliti biasanya harus harus homogen gitu ya, harus sama gitu. Tapi dengan non parametrik kita bisa melakukan uji di mana variansnya hetero semacam itu gitu ya. Nah, dan biasanya dilakukan analisis pada data yang jenisnya nominal atau ordinal ya. Macam-macamnya ada tiga yaitu sign test, uji Mann-Whitney, dan uji chi-square. Nah, yang pertama yaitu sign test dulu ya. Jadi kita menguji adanya perbedaan dalam satu kelompok ya dalam satu kelompok. Jadi ini kelompoknya cuma satu intinya gitu ya. Intinya gitu. Tapi dia eh, jenis apa namanya sifatnya dua gitu ya. Di sini contohnya seorang pemilik perusahaan ingin mengukur peningkatan prestasi kerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan bonus. Ya, jadi ini kelompoknya cuma satu ya. Nah, ada 10 karyawannya di sini ya. Nah, kita buka dulu SPSS-nya di variable view. Baris yang pertama kita tulis ya sebelum underscore bonus. Nah, yang baris kedua ditulis sesudah underscore bonus ya. Untuk kolom lainnya default saja ya. Kolom lainnya default. Nah, baru kita menginput data di data view. Ya ini ya, kita input di data view. Nah, habis itu setelah kita input, klik Analyze, Non-Parametric Test, dan Legacy Dialog, and to Related Sample. Ya, di kotak 2, Related Sample, add, ya, sebelum bonus dan sesudah bonus. Ya, di kotak 2 ya, kita kita tambah sebelum bonus dan sesudah bonus ke test pair secara bersamaan. Ya, nah pada kolom test type pilih centang sign lalu OK. Macam itu ya. Kita coba. Nah, di sini ya di variable view-nya kita tulis sebelum underscore bonus dan sesudah underscore bonus ya. Yang lainnya default dan baru kita ke data view di sini kita uh, input datanya ya sebelum dan sesudah ya. Jadi untuk sentence ini hanya satu kelompok aja ya satu kelompok. Tapi sifatnya dua gitu ya jenisnya dua. Baru kita klik analyze. Kita pilih di non-parametric test, kita pilih legacy dialog, pilih to related sample. Ya, to related sample. Baru kita klik sebelum dan sesudah kita masukkan ke uh, test pair. Ya, nih. Nah, habis itu nih di test tab-nya kita pilih sign. Baru kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nanti hasilnya seperti ini ya. 0,754. Ini artinya ada hipotesisnya ya. Hipotesis di mana H0 tidak ada perbedaan setelah diberikan bonus. Kalau HA ada perbedaannya gitu ya. Nah, H0 diterima apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Tapi kalau H0 kalau lebih kecil dari 0,05 artinya H0-nya ditolak. Nah, di sini kita tahu yang diperoleh hasilnya adalah 0,75, di mana ini lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya H0 diterima. Ya, H0 diterima maksudnya artinya tidak ada perbedaan atau peningkatan prestasi kerja setelah diberikan bonus akhir tahun. Ya, jadi kalau
H0-nya diterima ya. Ini tadi sesuai dengan hipotesis ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, ini H0 diterima. Kalau lebih besar daripada 0,5. Semacam itu ya. Jadi nanti kalau mengerjakan tugas di statistik non parametrik dan parametrik harus diberikan hasil ini ya. Diperoleh signifikansi sebesar ini, baru nanti hasilnya itu maksudnya apa gitu ya. Dari angka itu maksudnya apa gitu ya. Selanjutnya kita lanjut uji Mann-Whitney ya. Jadi kita ingin mengetahui perbedaan median antara dua kelompok yang berbeda. Nah, artinya di sini ada dua kelompok yang berbeda ya. Tapi kalau yang tadi kan dia satu kelompok. Nah, kalau yang ini adalah dua kelompok. Nah, ini salah satu contohnya yaitu ingin mengetahui pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap prestasi mahasiswa selama COVID-19, di mana perbedaannya yaitu kelas A tidak menggunakan Google Classroom, uh, kalau kelas B menggunakan Google Classroom dengan soal ujian yang sama. Maka diperoleh hasil ujian sebagai berikut ya. Ini hasil ujiannya, ya hasil belajarnya. Langkah-langkahnya adalah buka SPSS ya di variable view, klik baris pertama hasil underscore belajar ya, dan baris kedua kelas. Nah, di baris kelas nanti ditulis nih value-nya. Satu adalah kelas A, dua adalah kelas B. Nah, di data view, ketik datanya yang dimana diurut ya. Satu itu satu itu baru diurut ke bawah eh, kelas B ya. Gitu. Jadi berurutan. Jadi dari kelas A terus di bawahnya B. Jadi 68 sampai 76 itu ya kelas A, terus 82 sampai 76 di bawahnya itu kelas B. Ya. Jadi berurutan 1, 2, terus A dan B. Jadi berurutan ke bawah. Nah, baru diklik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan Independent Sample. Nah, di kotak Independent Sample, add hasil belajar ya. Di kotak Test Variable List, kemudian kelas di grouping variable. Di kolom test, type centang Mann-Whitney U, kemudian klik Define Group. Nah, di kotaknya ya, baru kita ketik satu tuh angka 1 dan grup 2 tuh angka 2. Klik continue baru oke. Ya, contohnya ya. Hasil belajar ya. Nah, ini ya, hasil belajar baris pertama ditulis hasil underscore belajar dan baris kedua kelas ya. Di sini kita tulis 1 sama dengan kelas A, 2 kelas B. Kayak gitu ya. Selalu label terus add ya. Baru itu di data view-nya ditulis ya 68 tadi ya sampai 76. Itu adalah 1. Itu udah kelas A. Baru di bawahnya lagi 82 sampai 76 adalah kelas 2 atau kelas B. Kayak gitu ya. Grup 2 itu B. Nah, baru analyze, terus non-parametric test, legacy dialog, to independent samples. Ya, to independent sample, diklik ya. Nah, ini hasil belajar ke tes variable list ya, ini, dan kelasnya di grouping. Baru define ya, ditulis. Ini itu adalah 1, grup 2 adalah 2. Baru continue. Nah, di sini kita cek ya, Mann-Whitney U. Kayak gitu ya, udah jelas? Nah, udah ya. Baru nanti klik OK. Kayak gitu. Nah, baru hasilnya ketemu ya. Di sini adalah 0,00. Nah, artinya sama ya, H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Kalau HA ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Nah, syarat mengambil keputusan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Jadi kalau signifikansinya lebih besar dari 0,5 maka H0-nya diterima, H-nya ditolak kayak gitu ya. Jadi kalau lebih kecil H0-nya ditolak, H-nya diterima. Kalau lebih besar signifikansinya itu maka H0 diterima, HA ditolak. Nah, di sini ketemu ya 0,00
Jadi dia lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya adalah ditolak. Ya, lebih tolak, H-nya diterima. Nah, jadi kalau H-nya diterima, jadi terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Ya, semacam itu. Nih, ya, jadi terdapat perbedaan. Ya. Baik, kita lanjut ya ke chi-square. Nah, chi-square ini yang non-parametris yang dilakukan pada dua variabel ya, di mana skala data ini adalah nominal. Nah, syarat nominal ordinal ya, sampel yang digunakan harus lebih dari 30. Jadi contohnya, peneliti ingin mengetahui hubungan antara penyebab pasien terkena COVID-19 dengan gejala yang muncul pada usia 50 tahun di Rumah Sakit Adam Malik. Nah, di sini ya langkahnya ya, buka SPSS di variable view, ketik baris pertama penyebab underscore pasien underscore terkena underscore COVID. Dan baris kedua pasien mengalami gejala COVID ya. Nah, di baris pertama value 1 ditulis tidak memakai masker dan 2 tidak social distancing. Dan baris kedua value ditulis 1 sama dengan tidak ada gejala 6 bulan terakhir dan 2 terdapat gejala 6 bulan terakhir. Di kolom label baris pertama diketik penyebab dan baris kedua diketik gejala. Pengaturan lainnya default. Di data view ketik sesuai datanya. Ini ya, sesuai datanya diketik. Baru klik analyze, deskriptif statistik dan cross tab ya. Di kotak dialog add variabel penyebab pasien terkena COVID di kotak rows, kemudian pasien mengalami gejala COVID di kotak columns. Kemudian klik kolom statistik. Di kotak dialog klik centang di kolom chi-square lalu klik continue. Nah, iya, COVID ya. Jadi di variable view-nya kita tulis yang baris pertama adalah penyebab pasien terkena COVID. Dan 2, pasien mengalami gejala COVID. Tidak boleh dispasi ya. Baru di value-nya yang di baris 1 adalah tidak memakai masker, yang 2 tidak social distancing. Baru yang di baris kedua adalah tidak ada gejala 6 bulan terakhir dan terdapat gejala 6 bulan terakhir. Ya gitu. Baru di data view-nya kita isi. Habis itu sesuai data yang tadi ya, analyze, display statistik, dan cross tab. Nah, yang penyebab ini dimasukin ke row, gejalanya di kolom, ya, semacam itu. Nah, kita lihat di statistiknya, chi-square-nya dicentang. Baru continue, di statistik ya, di statistik, baru continue, baru oke. Gitu ya. Ketemu hasilnya adalah ini. Ini ada 30 apa namanya? Responden ya. Yang 10 tidak memakai masker, yang 5 tidak social distancing. Nah, ini ketemu adalah signifikannya 0,003 ya. Ini hasilnya. Hipotesisnya adalah H0, jadi tidak terdapat hubungan antara penyebab pasien terkena COVID dengan gejala muncul di atas usia 50 tahun. Kalau H terdapat hubungan ya, muncul atas antara penyebab pasien sama gejala. Nah, keputusannya jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, HA diterima jika lebih besar nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Iya, maksudnya jika di 0,05 maka H0-nya diterima, H-nya ditolak. Tapi kalau lebih kecil adalah H0-nya ditolak, H-nya diterima. Gitu ya. Maaf, tadi salah. Nah, di sini ketemu ya 0,03. 0,003. Artinya dia lebih kecil nih. Dia lebih kecil dari 0,5. Maka H0-nya ditolak. Ya, lebih kecil. Jika signifikansi lebih kecil dari 0, maka H0-nya ditolak. Ya, H0 ditolak dan H-nya diterima. Nah, artinya kalau H0-nya ditolak, H-nya diterima, jadi ini terdapat hubungan antara penyebab pasien ya dengan gejala. Ya kan H-nya diterima. Ya, ini karena H0-nya ditolak, H-nya diterima. Ya karena dia lebih kecil ya 0,003. Ya, jadi ini yang diterima dan terdapat hubungan antara penyebab pasien terhadap gejala. Nah, kita juga bisa ada nilai signifikasi juga dengan chi-square table ya. Di sini ketemu ya 8,88 ya. Ketemu situ ya 8,88. Nah, DF-nya 1 ya, derajat kebebasannya 1. Nah, kita lihat di sini. 1 ya. Dengan ininya derajatnya 0,05 ya. Ini jadi ketemu 3,84.
3,84 ya. Nih. Jadi chi-square hitung harus lebih kecil dari chi-square table, maka H0 diterima. Jika chi-square lebih besar dari hitung lebih besar dari chi-square table, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini dia lebih besar ya. Chi-square-nya, chi-square hitung kan 8,8 tadi. Nih ya, 8,8 ya. Dia lebih besar daripada yang table ya, 3,8. Jadi makanya H0-nya ditolak. Ya, karena dia lebih besar. H0-nya ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, ini ya, maka dia terdapat hubungan antara penyebab pasien. Ya, H0-nya ditolak, H-nya diterima. Terdapat hubungan. Kan tadi dia lebih besar ya, lebih besar daripada chi-square table. Jadi H0-nya ditolak, H-nya diterima. Kayak gitu ya. Nah, baik, saya lanjut ke statistik parametrik ya. Statistik parametrik ini intinya dia harus kebalikan dari non parametrik ya. Jadi dia harus homogen ya, harus dipenuhi ya untuk memenuhi hipotesis tadi ya di sini. Jadi dia harus normal ya, baru itu disebut ada apa namanya statistik parametrik ya. Data harus menyebar normal ya. Nah, kegunaannya analisis data interval dan rasio. Ini adalah suatu ukuran tentang parameter. Nah, di sini yang kita uji adalah uji normalitas, linearitas, dan homogenitas. Ini uji asumsi dasar ya, yang tadi ini. Dari parametrik ya, yaitu uji asumsi dasar. Dengan melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Nah, baru di sini uji normalitas yaitu ini mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal atau populasinya distribusinya normal apa tidak, gitu ya. Ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov jika datanya lebih antara 20 sampai 2000. Tapi kalau Shapiro-Wilk jika jumlah datanya kurang dari 50. Ini contohnya menggunakan data berat badan dan tinggi badan dengan responden 20 orang. Ya, kita buka SPSS-nya, klik variable view, pada kolom name, baris pertama ketik tinggi underscore badan, dan baris kedua ketik berat underscore badan. Ya, kolom lainnya adalah default. Nah, klik data view, isikan sesuai data yang tadi. Selanjutnya, klik analyze, descriptive statistik, dan explore. Nah, muncul kotak dialog, lalu add variable, tinggi badan dan berat badan di kotak dependen, lalu klik plots. Di kotak plots, centang normality plot with test. Ya, normality with test, selanjutnya klik continue, lalu oke. Ya, nah, ini udah variable view-nya ya, tinggi badan dan berat badan. Di data view-nya kita isi, kita analyze, distribute statistik, dan explore. Nah, ini tinggi badan ke apa namanya, dua-duanya ya, ke dependent list. Baru kita statistik plots ya, normality plot with test. Jadi kita klik plot normality plot with test, continue dan oke. Ya, continue dan oke. Ketemu ini. Ya, signifikannya 0,200 dan berat badannya 0,094. Nah, ini hipotesisnya itu kalau H0 adalah data tinggi badan distribusi normal. Kalau HA data tinggi badan tidak distribusi normal. Nah, di sini ketemu signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Jika lebih kecil H0-nya ditolak. Ya, di sini kan 0,2 ya, 0,2 artinya dia lebih besar daripada 0,05. Lebih besar ya ini. Jadi H0-nya diterima. Ya, artinya data tinggi badan distribusinya normal. Macam itu. Nah, baru yang kedua di sini sama kayak tinggi badan ya. Kalau H0 data berat badan distribusinya normal, kalau HA data berat badan tidak distribusi normal.
Nah, sini nilai signifikannya harus lebih besar daripada 0,5, maka 0 diterima. Jika signifikannya lebih kecil dari 0,5, maka H0-nya ditolak. Nah, ini ketemu ya 0,09. Ya, 0,009. Artinya dia lebih besar daripada 0,05, ya itu tadi. Ya, ini lebih besar. Artinya H0-nya diterima. Bahwa data berat badan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ya ujian linear, datanya sama kayak tadi ya tentang tinggi badan dan berat badan. Ya, untuk mengetahui dua variabel ini memiliki hubungan linear atau tidak ya, gitu. Ini hubungannya linear atau tidak. Di sini kita langsung ya buka SPSS-nya, klik variable view, ini sama yang kayak tadi ya, isi tinggi badan dan berat badan. Baru kita langsung ke data view, isikan sesuai yang tadi ya, sama. Baru selanjutnya analyze, compare, min. Nah, di kotak dialog langsung add variabel tinggi berat badan di dependent list. Kalau berat badan di kotak independent list. Ya. Baru klik option, di optionnya centang test for linearity. Gitu ya. Ini tadi analyze, compare min, dan min. Ya, analyze, compare min, dan min. Nah, tinggi badan di dependent, berat badannya ada di independent. Ketik option, cari test for linearity. Klik continue, baru oke. Nah, hasilnya ketemu adalah 0,614 sama 0,76 ya, 0,769 ya. Nah, ini di sini jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka hubungan variabel adalah linear. Tapi kalau lebih kecil hubungannya tidak antara variabel tidak linear. Nah, di sini kan 0,7 ya, 769 ya. Ini saya kebalik. Nah, itu lebih besar daripada 0,05, maka dia nih lebih besar. Hubungan antar variabel adalah linear, ya. Nah, di sini bisa juga memakai F tabel ya. F tabel. Nah, kalau F tabel itu kalau lebih kecil dia terdapat hubungan linear ya. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel maka terdapat hubungan yang linear antar variabel. Tapi kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel maka tidak terdapat hubungan linear antar variabel. Nah, di sini ketemu ya 0,614 dan derajat kebebasannya adalah 10 dan 8. Ya, 10 dan 8. Kita cek di sini ya, 10 dan 8. Sama dengan 3,35. Nah, 3,5 itu adalah F-table ya. F-table 3,35 ya. Nah, lebih kecil daripada 0,614 lebih kecil daripada F-table ya, 3,35. Ya, tadi kan 0,614 ini ya. Nah, itu nolnya lebih kecil ya, lebih kecil daripada T-table, F-table. F-table. Maka terdapat hubungan ya, karena lebih kecil ya ini ya. F hitung lebih kecil daripada ini F hitung lebih kecil daripada F table. Ya, di sini F hitung lebih kecil dari F table maka terdapat hubungan yang linear. Ya, di sini ini F hitung, ini F table. Ya, ini F table. 10 dan 8 ya derajat kebebasannya ketemu 3,35. Derajat kebebasan dapat dari sini. Nah, ya. Kita lanjut lagi untuk uji homogen. Nah, uji homogen ini kita ingin mengetahui beberapa varian populasi itu sama apa tidak. Jadi ini apa namanya antara varian itu apakah sama apa enggak, homogen apa enggak, gitu ya. Itu. Nah, di sini kita lihat ya populasinya maksudnya populasinya sama tidak. Nah, di sini kita contohnya melakukan uji homogenitas data terhadap nilai statistik ya untuk setiap jurusan. 1 administrasi bisnis, 2 akuntansi, 3 manajemen. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah buka SPSS-nya, klik variable view, pada kolom baris pertama ketik nilai underscore statistik, kolom lainnya default, pada baris kedua ketik jurusan. Ya, pada kolom value yang pada jurusannya ya, pada jurusan ketik 1 administrasi publik, 2 akuntansi, 3 manajemen. Baru di data view isi sesuai data. Yang lainnya default ya, yang ini variable view. Selanjutnya klik analyze, compare min, one way, ANOVA. Di kotak dialognya ya, nilai statistik di dependent list, kalau jurusan ke kotak faktor, ya jurusan ke kotak faktor, lalu klik option. Di kotak option centang homogeneity of variance. Klik continue lalu oke.
Iya, nilai statistik yang baris satu yang ini adalah jurusan. Nah, ini ya, satunya diketik administrasi publik, dua adalah akuntansi, tiga manajemen. Ya, baru kita di data view kita isikan ke analyze, ya, compare mean dan one way ANOVA. Nilai statistiknya adalah dependent list, kita masukin ke kolom dependent list, jurusannya ke vector. Baru di sini option kita klik adalah homogeneity of variant test. Baru klik continue. Baru oke. Okay. Kayak gitu ya. Ketemu hasilnya adalah ini. Ya, derajat kebebasannya adalah 2 dan 17, signifikan 0,576. 5,76. Ya, di sini kalau dia lebih nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5 maka varian kelompok tidak sama. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,5 maka varian kelompoknya adalah sama. Nah, di sini kan signifikansinya 0,576 ya, artinya dia lebih besar. Kalau lebih besar adalah varian kelompok data adalah sama. Ini lebih sama ya, daripada 0,05 ya. Administrasi publik, akuntansi, dan manajemen adalah sama populasinya. Nah, gitu ya. Baik, sekian dari saya ya. Nah, untuk tugasnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tugasnya ada dua, tentang non parametrik dan parametrik. Nah, kalau dilihat dari sini mahasiswa harus tahu nih kira-kira yang mana ya, yang mana yang diuji parametrik itu. Jadi jangan dilakukan semuanya. Kan ada sign test, Mann-Whitney, dan chi-square. Nah, kira-kira kalau model seperti ini ya, di sini kan ada ya, uh, peneliti melakukan penelitian apakah ada pengaruh penggunaan media animasi flash player terhadap prestasi 20 siswa. Peneliti memberikan tes kepada 20 siswa dengan membagi dua kelas, yaitu kelas X tidak menggunakan flash player dan kelas Y menggunakan flash player. Nah, ini ya hasil belajarnya. Nah, ini artinya ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Nah, kira-kira ini menggunakan apa? Ya, menggunakan apa? Apa namanya? Chi-square, Mann-Whitney, atau sign test. Kayak gitu ya. Kira-kira pakai yang mana? Nah, yang kedua adalah uji uh, asumsi dasar. Artinya melakukan uji normalitas, uji homogen, dan uji linearitas. Ya, ini ya. Jadi lanjutannya ya dari 15, ini 16 di sini. Baru ke atasnya ya di sini. Ini kan nomor urutnya nih. 1, 2, 15, 16, 17, baru ke sini ya. Nih, artinya di sini melakukan 3 uji ya. Uji asumsi dasar kan ada 3 tuh ya. Jadi melakukan uji normalitas, homogen, linearitas, dan homogen. Nah, kalau intinya kalau uji normalitas ya tadi kan udah tahu caranya ya, dimasukin aja X semuanya nih. Ya harus tahu ya, yaitu variabel apa? Yaitu variabel dependen atau terikat. Kalau X adalah variabel bebas atau independen. Nah, nanti ini dimasukin aja ke kolomnya. Kolom sesuai yang saya arahkan tadi, semuanya X1, X2, dan Y. Nah, tapi kalau yang nanti linier dan apa nama homogen, nah itu dibedakan aja. Misalnya eh, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Gitu ya. Jadi jangan semuanya kayak yang di normalitas. Jadi eh, per variabel. Jadi variabel bebasnya ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Untuk yang homogen dan yang linear. Oke, itu sekian dari saya. Kita ketemu di pertemuan terakhir. Semoga bisa mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Mohon maaf memang kalau online data yang harus diberikan lebih cepat karena jam mengajar itu ada tidak melampaui dari jam mengajar. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.